Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam Bicara Makassar Bicara. Dan tentunya bersama saya Sukmawati Soekardi bersama dengan narasumber kita yang selalu luar biasa. Kali ini kita menghadirkan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, yaitu Bapak Dr. Helmi Budiman SSTP MM. Kali ini kita membahas tentang tema tata kelola sampah residu di Kota Makassar dari sumber sampai TPA. Wah, ini luar biasa karena kita akan tahu langsung seperti apa kebijakannya, seperti apa tantangannya, dan tentunya bagaimana sikap kita menghadapi ledakan-ledakan sampah. Oleh karena itu langsung saya sapa narasumber saya, Bapak Helmi. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Iya, siap. Baik, kalau gitu sehat juga untuk membahas sampah karena walaupun sampah ini biasanya identik dengan kotor lah ya, sumber penyakit, tapi kita harus sehat membahasnya karena ini satu dinamika yang kayak baru di Kota Makassar, Pak. Iya. Yaitu sampah residu dan tata kelolanya. Sebelum kita lebih jauh bagaimana sih kebijakannya, kita mau tahu dulu lebih sederhana nih karena kita tidak sefamiliar memahami sampah residu dengan memahami sampah organik atau anorganik. Bisa dijelaskan dulu Pak, apa sih sebenarnya sampah residu itu? Iya, jadi sampah residu itu merupakan sampah yang sudah tidak bisa diproses atau dipilah lagi, dan inilah yang akan kita buang ke TPA. Kebijakan pemerintah Kota Makassar memang kita berupaya untuk menerapkan ini, dan tentu kita sudah sampaikan di beberapa kesempatan 1 Agustus 2026 TPA Antang Tamangapa tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah anorganik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik, dan apa itu sampah residu. Dan ini sementara kita terus sosialisasikan ke bawah, ke masyarakat, baik itu tingkat kecamatan, kepada para camat, para lurah, para RT RW, dan beberapa komunitas dan di sekolah pastinya. Tentu kita berharap kebijakan ini bisa didukung pastinya oleh seluruh masyarakat. Ya. Iya, berarti beda nih antara organik yang mungkin kita kepikirannya masih bisa dialihkan ke pemerintah atau dipungut, tapi ternyata udah ada kebijakan baru. Pertanyaan berikutnya Pak, kenapa sih sampah residu itu sekarang jadi perhatian pemerintah Kota Makassar? Ada alasannya nggak Pak? Sebenarnya bukan cuma sampah residu yang menjadi perhatian, dan tentu kenapa kebijakan ini kita ambil, memang kebijakan ini bukan hanya kebijakan pemerintah Kota Makassar saja, tetapi ini merupakan kebijakan nasional. Sekali lagi ini kebijakan nasional. Kebijakan nasional dalam rangka perbaikan tata kelola persampahan di Indonesia dan pastinya di Kota Makassar. Nah, sebelum saya bercerita kenapa masih tanggal 1 Agustus. Nah, sebelum-sebelumnya memang budaya kita mengangkut atau membuang sampah itu hanya dikumpul dalam satu kantong. Kemudian dari satu kantong ini biasanya dibawa di depan rumah, entah itu mungkin ditaruh di pagar atau dan sebagainya. Kemudian petugas kebersihan datang langsung dikumpulkan di TPS, tempat pembuangan sementara atau titik transfer. Dari sini dibawa kemudian ke TPA. Nah, ini yang keliru, dan inilah yang dinamakan dengan sistem open dumping, pembuangan secara terbuka, tidak secara terkelola. Nah, seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan, begitupun juga di Makassar ini, sebenarnya kita sudah punya namanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai pengolahan sampah. Jadi memang sudah ada aturan tentang sampah yang diatur di Kota Makassar dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011. Dan ini kalau kita lihat 2011 ke 2026 kurang lebih ada 15 tahun. Sepanjang Perda ini kita laksanakan, atau sepanjang Perda ini sudah dibuat oleh DPRD Kota Makassar, sampai hari ini belum ada pelaksanaannya secara penuh atau 100%. Dan ini juga menjadi salah satu permasalahan. Karena kenapa? Selama ini kita tidak pernah melakukan pemilahan atau pengolahan sampah. Masyarakat kalau kita tanya biasanya kepanjangan dari TPA adalah tempat pembuangan akhir. Padahal seharusnya TPA adalah tempat pengolahan akhir atau tempat pemprosesan akhir. Dari situ saja sebenarnya makna TPA itu berbeda sebenarnya. Jadi TPA itu bukan tempat membuang sampah seluruhnya, tetapi TPA bermakna yang dibawa ke TPA itu tempat sampah yang sudah diproses atau sudah diolah, begitu. Nah, ini karena budaya masyarakat kan udah terbiasa nih Pak, semua sampahnya pokoknya ditaruh di tempat sampah, nanti diambil oleh petugas sampah. Nah, sekarang kebijakan ini kan sudah lahir. Bagaimana pemerintah Kota Makassar mungkin mencoba untuk mengedukasi sampah organiknya, atau intinya selain residu tadi, kalian masyarakat kelolanya dengan cara apa nih Pak? Bisa dijelaskan sedikit?
Nah, paling pertama sebelum kita masuk bagaimana cara mengolahnya, tentu kita bicara dulu masalah jenis atau klasifikasi sampahnya. Oke. Tadi kami sudah sampaikan, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Nah, sampah organik ini merupakan sampah yang paling banyak membawa masalah. Yap. Dan di Makassar, dari total 1.000 ton sampah per hari yang kita punya, ternyata 54%-nya itu didominasi oleh sampah organik. Sampah organik ini merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga kita, sampah sisa-sisa makanan maupun juga sampah daun-daun kering. Ini yang ada di Kota Makassar dan ini semuanya dibuang ke TPA. Padahal kalau kita mau mengolah sampah organik, minimal mungkin memilahnya dulu. Ini sampah organik kalau tidak tercampur dengan yang lain, sampah yang lain itu punya nilai. Seperti sampah anorganik. Tetapi ketika ini bercampur, sampah organik itu bisa menghasilkan air lindi. Itulah mengapa, karena air lindi ini sifatnya korosif, itulah kenapa ketika mobil sampah ini mengangkut sampah organik, itu sebagian besar bisa cepat rusak atau berkarat. Karena memang air lindi ini sifatnya korosif atau merusak. Dan air lindi ini karena sampah organik tadi dikumpul dan dibawa langsung ke TPA Antang, akhirnya air lindi ini banyak mencemari lingkungan kita, merusak pH air maupun juga merusak tanah. Jadi sekitar area TPA Antang itu memang sudah tidak subur karena air lindi ini. Dan kalau kita olah sampah organik, karena kita punya stok sampah yang cukup banyak, 500 ton per hari, kita bisa membuat menjadi kompos atau bisa menjadi pakan ternak. Jadi banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan hanya dari memilah dan mengolah. Nah, selanjutnya ada yang namanya sampah anorganik. Yap. Sampah anorganik ini berasal dari sampah-sampah olahan. Contoh mungkin plastik, kemasan, botol air minum, gelas, dan segala macamnya. Kemudian ada besi atau logam, aluminium, dan sebagainya, dan kertas, karton, dan lainnya. Dan ini bisa mempunyai nilai. Sepanjang dia tidak tercampur dengan yang namanya air lindi tadi, itu masyarakat itu bisa melakukan penjualan atau bisa menggunakan kembali menggunakan prinsip 3R. Dan yang terakhir, nah ini yang namanya residu. Inilah residu yang nantinya hanya akan kita terima kelak nanti per 1 Agustus 2026. Residu itu terdiri dari popok dan pembalut serta kemasan yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Biasanya kemasan bumbu, makanan instan, nah itu tidak bisa digunakan kembali, dan juga puntung rokok. Ini puntung rokok tidak bisa digunakan sehingga itu masuk dalam kategori residu. Termasuk juga sampah-sampah anorganik yang sudah tercampur dengan air sampah organik, itu juga masuk dalam kategori residu. Begitu. Ya. Berarti peran masyarakat memang harus benar-benar bersikap yang serius gitu Pak ya, minimal serius memilah sampah masing-masing. Betul. Karena tadi organik bisa jadi manfaatnya sendiri, kemudian anorganik bisa dimanfaatkan kembali. Itu dibagi lagi dua. Iya, ya, ada Pak, beberapa jenis sampah, tapi sebagian besar itu bisa dijual kembali, dimanfaatkan kembali. Termasuk juga sebenarnya minyak jelantah itu kita sudah bisa jual kembali atau dimanfaatkan kembali menggunakan prinsip 3R. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, prinsip 3R ini gimana nih maksudnya? Reduce, reuse, recycle. Jadi kita mengurangi sampah kita, menggunakan kembali, dan didaur ulang kembali. Itu prinsip 3R. Dan ini pasti ada manfaatnya untuk kita juga kembali. Begitu. Berarti kita harus serius ya Pak, karena secara pribadi saya juga sebagai warga Kota Makassar ini harus memang sudah memilah-milah sampah sih Pak. Tapi untuk mengakomodir si sampah ini mau diapakan nih, ini yang masih blank. Ternyata dari sini kita udah mulai teredukasi bahwa bisa kok kita lakukan beberapa hal untuk memanfaatkannya. Nah Pak, kalau tadi disebutkan sekitar 54% tuh sampahnya ternyata organik. Sampah organik. Sebanyak itu, dan akhirnya dia menghasilkan yang namanya cairan lindih gitu. Air lindi, iya. Dan ini merusak sampah anorganik. Kalau begitu Pak, nantinya kan yang akan diambil oleh petugas sampah adalah sampah residu. Kalau kita lihat atau mungkin sudah ada data yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar, daerah dalam hal ini, berapa sih jumlah atau persentase dari potensi sampah residu kita yang ada di Kota Makassar? Sampah residu kita itu potensinya di angka 20%, 20 sampai maksimal 30%. Jadi kalau kita melakukan pemilahan dan pengolahan mulai dari sumber sampah kita, tentu kita bisa berhasil menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Jadi kalau kita kalkulasi kurang lebih mungkin di angka 200 sampai dengan 300 ton yang masuk ke TPA. Sehingga secara akumulasi pasti truk-truk yang datang ke Antang itu semakin berkurang. Yang kedua, sampah-sampah yang masuk juga pasti berkurang, dan ini bisa memperpanjang umur TPA. Kalau kita masih melakukan hal yang sama, umur TPA ini mungkin sekitar 2 tahun itu akan habis atau akan ditutup.
Tetapi ketika kita melakukan pemilahan, pengolahan dari sumber, tentu sampah yang masuk semakin berkurang dan ini bisa memperpanjang umur TPA menjadi 10 tahun. Dan yang terakhir tentu ketika kita sudah melakukan pemilahan pengolahan, kita akan mendapatkan sumber daya. Baik itu mungkin bisa dimanfaatkan kembali melalui urban farming, atau kita bisa manfaatkan kembali melalui bank sampah. Jadi semua sampah-sampah yang kita pilah, termasuk juga hasil pengolahan sampah organik, itu kita bisa lakukan penjualan kembali dengan pemerintah melalui bank sampah pusat. Jadi ada nilai tambah sebenarnya yang kita coba ciptakan. Dengan ini tentu kita berharap ada ekonomi sirkular di tengah-tengah masyarakat kita dengan adanya pengolahan sampah, begitu. Wah, luar biasa. Nah Pak, ini kan kebijakannya udah mulai nih Pak. Kalau misalnya 1 Agustus tahun ini ya Pak ya berarti? Tahun ini, ya. Wah, ini udah deket banget Pak, karena tinggal beberapa Betul, hari ya. lagi. Bagaimana masyarakat ini harus dilatih nih untuk terbiasa memilah dan memilih sampahnya, karena pada akhirnya kebijakannya nanti yang akan diambil adalah sampah residu. Untuk awal-awal apakah langsung dieksekusi nih kebijakannya atau seperti apa Pak? Iya, tahun ini atau bulan ini kita berupaya untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Target kami di pemerintah kota ini selain beberapa stakeholder yang kita sudah edukasi, mulai dari seluruh kepala SKPD, kemudian tentu para lurah dan camat, kami juga sudah memberikan edukasi kepada seluruh RT/RW dan termasuk juga Satgas Kebersihan kita. Karena memang ini mereka harus dibiasakan untuk melihat sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Nah, setelah ini kita tuntaskan, tentu kita mengedukasi kepada masyarakat. Target kita sebenarnya tidak muluk-muluk, mungkin paling tidak dari 1000 ton yang ada setiap hari, itu kita bisa kurangi saja 30%, itu sudah sangat luar biasa. Dan kalau ini kita berhasil di tahun ini 2026, tentu ini menjadi budaya yang baru. Kita bisa merubah paradigma kita terhadap sampah dan tentu juga bisa memberi daya tambah kita untuk kehidupan kita nanti di Kota Makassar. Baik gitu. Pak, ini kita bakalan ulas lagi lebih jauh seperti apa penerapan kebijakan ini ke depan, kesiapan masyarakat juga tentunya, tapi kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Mabicara Makassar Bicara. Karena TPA ini mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya kita dalam proses TPA open dumping yang sebenarnya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Makanya dengan kesempatan waktu yang diberikan untuk memastikan bahwa TPA ini harus menjadi sanitary landfill. Nah, sanitary landfill ini dibutuhkan untuk membuat cover soil sehingga seluruh area TPA ini tertutup dengan tumpukan material timbunan. Nah, inilah nanti pada saat semuanya sudah tertutup, nanti sudah ada bukaan-bukaan. Harapannya adalah bukaan-bukaan ini bukan lagi sampah rumah tangga yang semuanya langsung bercampur sampai ke sana, tapi bukaan-bukaan ini harusnya diisi oleh residu-residu yang datang dari masyarakat. Artinya proses pemilahan ini harus berjalan beriringan dengan kondisi TPA yang ada. Karena TPA kita yang selama ini open dumping nggak boleh lagi dijadikan TPA yang terbuka dan semuanya harus betul-betul menjadi sanitary landfill. Konsekuensinya ini kita harus membangun sebuah sistem sehingga proses pengolahan ini terpilah dari rumah tangga. Jadi akan banyak sekali di wilayah-wilayah ini akan banyak sekali proses, khususnya TPS 3R, TPS sementara dan sebagainya. Nah, ini yang harus cepat dijalankan. Geraha Pena Makassar menyediakan ruang untuk perkantoran dengan fasilitas yang sangat menunjang. Terletak di pusat kota, di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20 Panakukang, Makassar. Okupansi tenan 75%. Pelayanan yang maksimal untuk para pengunjung. Convention Hall and Function Room. Media partner Fajar Group yang memudahkan para tenan dalam bidang promosi dan publikasi.
food and beverage seperti Pena Resto, GP Lounge, dan Pena Top Cafe dan Resto. Geraha Pena Makassar, One Stop Building. Ya, pertanggal 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa tidak lagi akan menerima sampah, kecuali hanya sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat Kota Makassar mengelola sampah organik dan anorganik mulai dari rumah. Mari kita lakukan pilah sampah mulai dari rumah. Kalau masyarakat bisa bekerja sama dengan Bank Sampah Unit, kemudian TPS 3R, dan tentu komunitas-komunitas sampah lainnya seperti tumpuk sampah. Tentu kita berharap Makassar sama-sama, mari kita mendorong Makassar bebas sampah 2029. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Mabicara Makassar Bicara, dan kita membahas topik yang sangat menarik sekali karena berkaitan dengan pengelolaan sampah residu, di mana ya tanggal 1 Agustus 2026 tadi sudah disampaikan oleh narasumber saya, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Dr. Helmi, bahwa sampah organik kita, bahkan anorganik kita tidak bakalan diambil atau dibawa ke TPA oleh petugas sampah. Waduh, apakah kita sudah siap? Oleh karena itu, ini kita diedukasi kembali nih sama Pak Dr. Helmi berkaitan dengan sikap kita dan tentunya pemerintah Kota Makassar berkaitan kebijakannya. Salah satu kebijakan dari pemerintah Kota Makassar adalah kesiapan infrastruktur, Pak. Gimana nih Pak terkait dengan kesiapan TPS, TPS 3R dan bank sampah di Makassar, sudah siap nggak nih Pak menerima perubahan sistem ini? Ya, mudah-mudahan dengan sistem yang coba kita bangun, dan tentu ini juga butuh waktu. 1 Agustus ini bukan berarti semuanya langsung akan otomatis serentak dan berjalan, meskipun memang kebijakan nasional mengamanatkan bahwa serentak se-Indonesia, tapi kita juga berupaya melakukan ini secara bertahap. Memang butuh banyak PR, karena sekali lagi ini bukan berbicara hanya sarana-prasarana saja, tidak hanya itu, tetapi juga berbicara masalah pola pikir kita, paradigma berpikir kita terhadap sampah. Kalau kita sudah siapkan sarana prasarana tetapi orangnya belum siap, ya sama saja sebenarnya. Sehingga ini akan berjalan secara paralel. Perbaikan di sarana prasarana dan tentu juga di masyarakat. Kita mau masyarakat itu paham dulu bahwa ketika melakukan pemilahan dan pengolahan tidak butuh juga biaya yang cukup mahal. Dengan barang-barang bekas pun itu kita bisa lakukan, karena kita sebenarnya cuma cukup mengganti tempat sampah kita yang dari awalnya 1 menjadi 3. Itu aja dulu paling sederhana. Setelah itu baru kita belajar untuk pengolahan sampah. Nah, setelah itu baru kita belajar bergabung dengan komunitas, masuk ke dalam bank sampah unit, atau mungkin sama-sama di sekitar kita membentuk pengolahan sampah secara komunal. Jadi step by stepnya seperti begitu. Nah, dari sisi pemerintah, tentu tugas kami menyiapkan sarana prasarananya. Dari tahun lalu kita sudah menyiapkan banyak sekali angkutan-angkutan sampah yang baru, mulai itu mungkin roda 3, kemudian mobil truk yang sudah kita perbarui. Dan tahun ini juga sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari sejak bulan 3 kemarin itu sudah melakukan pembenahan yang cukup luar biasa di TPA. Tapi pembenahan ini sebenarnya dampak dari kita melakukan open dumping, yang dimana ketika kita melakukan open dumping, sampah ini cuma tercampur menjadi satu, biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan ini jauh lebih besar sebenarnya. Jadi kalau kita berhasil melakukan pemilahan pengolahan dan ini dibuang ke TPA, dan sebenarnya tidak ada masalah ketika residu, karena residu itu tidak membuat lingkungan tercemar kalau sepanjang pengolahannya benar begitu. Dan tentu kita berharap dalam waktu dekat ini kami akan mengeluarkan surat instruksi kembali kepada Lurah dan Camat untuk menambah bank sampah unit dan TPS 3R-nya. Kita berharap ini nanti di tingkat komunal, kecamatan itu akan ada peningkatan
TPS 3 dan BSU pastinya, tentu begitu ya. Dan yang menarik juga kalau sudah siap bank sampah tadi mau ditambahkan lagi nih, itu menjadi nilai ekonomi juga ya Pak Iya. untuk masyarakat. Ya tentu, setiap transaksi karena dia namanya bank dan sampah ini sebuah kata yang kontradiktif sebenarnya bagi masyarakat yang belum tahu. Bank sampah ini melakukan pembelian bagi sampah-sampah yang sifatnya ekonomis, mulai dari kertas, besi, plastik dan sebagainya, dan juga kita juga sudah melakukan pembelian untuk minyak jelantah. Jadi daripada minyak jelantah ini biasanya masyarakat buang di selokan atau got, lebih bagus mereka bisa jual kembali dan itu bisa dimanfaatkan kembali nanti begitu uangnya diterima. Dan sekarang per Juni kemarin kami juga sudah melakukan pembelian untuk hasil sampah organik. Jadi kalau masyarakat melakukan pengolahan sampah secara mandiri, kemudian mereka membuat menjadi kompos, komposnya itu nanti akan diserap oleh pemerintah. Siapa tahu kan biasa masyarakat bingung setelah jadi kompos mau dimanfaatkan jadi apa, karena tidak semua orang punya lahan untuk berkebun, untuk urban farming atau mungkin memelihara ternak, sehingga keputusan dari pemerintah Kota Makassar kemarin kita buka juga pembelian untuk kompos basah dan kering, begitupun juga dari hasil pengolahan maggot. Jadi kita sudah terima semua dengan harapan nanti semua masyarakat itu termotivasi, kemudian ada nilai tambah. Target kami ya paling tidak 2 tahun atau 3 tahun dari sekarang semakin banyak industri yang tumbuh di pengolahan sampah ini. Begitu. Ya. Luar biasa karena udah dipikirkan nih 2 sampai 3 tahun ke depan. Tapi tadi Pak Dr. Helmi itu kayak mengetahui arah pikiran saya, jangankan jadikan dia kompos, jadikan dia bernilai ekonomis ketika udah jadi kompos, bikin komposnya saja saya masih harus belajar Pak. Iya. Jadi kayak emang menjadi terwakili lah untuk masyarakat bagaimana kedepannya bisa lebih belajar lagi untuk merubah sampah organiknya menjadi kompos dan sebagainya bernilai manfaat. Nah Pak, kalau begitu ini kan udah mulai tahapan sosialisasinya, infrastruktur juga udah dilakukan bahkan pengen ditambahkan. Nah kalau dari segi siapa nih sasaran utama untuk memahami dulu kebijakan ini, siapa nih Pak? Ya tentu sasaran utama paling utama adalah pemerintah sendiri. Karena tidak semua pemerintah, tidak semua pegawai di pemerintah kota itu paham dan tahu betul pertanggal 1 Agustus kita akan menutup TPA, menghentikan aksi open dumping menjadi sanitary landfill. Nah ini yang paling pertama. Yang kedua, ada 2 sebenarnya target utama kita yang kita harapkan di sisi masyarakat. Pertama, karena sampah organik ini menjadi sampah yang paling banyak masalah dan paling banyak jumlahnya secara kuantiti setiap hari. Dan ini dihasilkan rumah tangga, tentu kita berharap kami memberikan edukasi paling banyak itu kepada ibu-ibu rumah tangga dulu. Karena tentu kalau kita sudah menyelesaikan dapur kita, sampah di rumah tangga ini sudah terselesai, pastinya itu bisa diselesaikan oleh ibu-ibu rumah tangga sendiri. Dan setelah mereka menyelesaikan, mereka bisa melakukan pengolahan dan tentu hasil dari pengolahan tersebut bisa dimanfaatkan kembali oleh ibu rumah tangga. Baik itu berupa kompos atau dijual melalui Bank Sampah Pusat Kota Makassar. Dan yang kedua, tentu kita berharap nanti kita juga melakukan edukasi kepada Gen Z kita, anak-anak kita, karena memang yang paling banyak bisa menggerakkan masyarakat adalah anak-anak melalui sosial media. Jadi kami lebih banyak berinteraksi ini dengan teman-teman, dengan masyarakat itu melalui sosial media, tentu juga media-media mainstream seperti Fajar TV juga termasuk. Tetapi dengan sosial media kita bisa membangun opini lebih cepat sebenarnya. Dan anak-anak ini menjadi salah satu penggerak di sosial media. Begitu. Mereka tuh biasa jadi clipper-clipper Pak. Betul, ya clipper ya. Ada podcast-podcast berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah berkaitan dengan sampah ini bisa diklip. Iya. Dan untuk disebarkan kepada sosial media dan teman-temannya minimal menginfluence lah Pak. Nah itu berarti kita udah tahu nih sasaran utamanya siapa. Dan itu juga bagi saya sih secara personal menunjukkan keseriusan kita. Gitu. Karena sasaran utamanya aja udah ditahu nih gitu. Tinggal bagaimana mengeksekusi di lapangan. Tapi salah satu yang mungkin eksekusinya bagaimana nanti DLH dan petugasnya bisa ya memastikan sampah yang masih memiliki nilai daur ulang itu tidak ikut masuk ke TPA Pak. Ada nggak SOP yang udah ditetapkan sama DLH? Untuk saat ini kita sementara membuat tim dan insya Allah SOP itu akan segera kita bagikan kepada masyarakat. Begitupun juga dengan surat edaran, insya Allah akan segera kita sampaikan sebelum tanggal 1 Agustus. Tentu harapan kita memang 1 Agustus ini sudah dekat, tetapi tidak akan kita mundurkan lagi. Kita berharap ini bisa dilaksanakan secara bertahap. Tentu pasti pertanyaannya masyarakat, kalau kami sudah pilih bagaimana
fasilitasnya cuma satu Pak. Nah ini kan jadi masalah juga, tentu itu akan kita benahi juga, tetapi untuk fokus kita 1 Agustus ini akan kita laksanakan dengan segera. Pun juga begitu, sebagaimana dengan Perda yang kita sudah laksanakan, Perda nomor 4 tahun 2011, kita akan lebih fokus penerapan sanksi ini kepada dunia usaha. Karena kita tahu sendiri dunia usaha ini kalau kita sudah gerakkan, tentu mereka juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kita berharap dunia usaha ini juga bisa menjadi contoh-contoh yang baik. Kenapa kita lebih fokus kepada dunia usaha? Karena mereka punya pembiayaan untuk melakukan dan mereka bisa menerapkan itu dengan segera. Tentu 1 Agustus ini sudah cukup dekat dan tentu kita berharap ini bisa didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Begitu. Jadi stakeholder dari tadi ibu rumah tangga, kemudian Gen Z, pemuda gitu ya Pak. Kemudian ternyata dunia usaha juga memiliki peran yang sangat penting. Berarti ini satu kesatuan supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Harapan kita seperti itu. Tapi tentunya ada tantangan dong Pak. Sejauh ini mungkin bisa diungkapkan saja apa tantangan yang masih dihadapi oleh DLH untuk menerapkan nantinya sampai ke 1 Agustus? Iya, tantangan terberat adalah tentunya pasti skeptis di masyarakat. Banyak masyarakat yang masih meragukan dengan program ini, tetapi sekali lagi program berkaitan dengan open dumping atau pemilahan dan pengolahan bukan hanya manfaatnya dirasakan oleh pemerintah saja, tetapi ini nantinya bisa dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Tentu warisan yang terbaik yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita adalah lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kita tidak mau sampai ini menjadi masalah, bisa memberikan penyakit bagi anak cucu kita kelak, tapi kita mau sama-sama kita jaga lingkungan ini demi kelestarian kehidupan kita di Makassar. Begitu. Ya benar-benar kita termotivasi gitu loh Pak. Bagaimana mengubah kebiasaan kita yang tadinya hanya kebiasaan apa Pak? Satu tempat sampah. Satu tempat sampah, menjadi buang 3. sampah pada tempatnya. Kalau dulu buang sampah pada tempatnya, kalau nanti buang sampah sesuai dengan kriterianya. Itu dia. Ini menjadi budaya baru bagi kita dan manfaat sekali untuk generasi kita ke depannya. Jadi yang kita pikirkan nih, kita ini orang tua yang baik sebenarnya. Karena memikirkan masa depan generasi kita dan yang perlu kita pahami mungkin bagaimana kita sebagai warga negara senantiasa didampingi oleh pemerintah. Gitu. Mungkin bisa didetaili pendampingan pemerintah, apa yang akan terus dilakukan dan berkesinambungan supaya kita bisa benar-benar menjadikan ini budaya Pak. Iya, baik. Jadi untuk saat ini pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup kita sudah menyiapkan beberapa penyuluh. Total kemarin ada 30 penyuluh yang kita rekrut. Insya Allah nanti di perubahan ini dan tahun depan kita akan tambah kapasitas penyuluh kita menjadi 50 orang. Dan tentu kita berharap semakin banyak keterlibatan komunitas dalam kegiatan pengolahan sampah dan tentunya kolaborasi antar pemerintah Kota Makassar bersama masyarakat. Memang 1 Agustus ini sudah dekat, tetapi ini tidak akan berhenti. Kita akan terus melakukan edukasi, sosialisasi dengan harapan ini bisa menjadi budaya baru di masyarakat kita. Bisa di-spill sedikit Pak, tugasnya 30 penyuluh ini nanti seperti apa? Biar kita kenal nih, oh ini penyuluhnya nih. Ya, penyuluh ini memberikan edukasi di tingkat kelurahan dan kecamatan dan memang mereka sekarang lagi kemana-mana keliling memberikan edukasi kepada warga, memberitahu bagaimana cara pengolahan sampah, memilah dulu bagaimana, kemudian mengolah sampah bagaimana. Jadi kita ajarkan teknik-teknik pengolahan sampah yang cukup sederhana, mulai dari kompos, penggunaan maggot, ataupun juga bisa menggunakan ember tumpuk. Mulai dari cara yang berbayar, membeli alat-alat baru, ataupun juga kita menggunakan barang-barang bekas. Seperti mungkin kemarin di Kecamatan Tallo, saya patut apresiasi Pak Camat Tallo kemarin karena sudah meluncur gerakan 10.000 galon. Seperti apa 10.000 galon? Ini menarik sekali Pak, karena kita bisa terinspirasi. Iya, 10.000 galon ini disulap galon nanti bekas ini. Nanti dijelaskan ya Pak. Oh, ya, kita bakal bahas nanti seperti apa 10.000 galon ini, karena kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di sini Bicara Makassar Berbicara. Ya, pertanggal 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa tidak lagi akan menerima sampah, kecuali hanya sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat Kota Makassar mengelola sampah organik dan anorganik mulai dari rumah. Mari kita lakukan pilah sampah mulai dari rumah. Kalau masyarakat bisa bekerja sama dengan Bank Sampah Unit,
kemudian TPS 3R, dan tentu komunitas-komunitas sampah lainnya seperti tumpuk sampah. Tentu kita berharap Makassar sama-sama, mari kita mendorong Makassar bebas sampah 2029. Oke, terima kasih Pak. Belakangan ini penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar menjadi perhatian masyarakat. Sebagian mendukung, sebagian mempertanyakan. Namun sebenarnya, apa yang sedang ditertibkan? Di sejumlah titik di Makassar, sebagian aktivitas pedagang berlangsung di atas trotoar. Padahal, trotoar dibangun sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki. Ketika trotoar tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya, masyarakat terpaksa berbagi ruang dengan kendaraan di badan jalan. Masalahnya tidak berhenti di trotoar. Di beberapa lokasi, lapak dan bangunan semi permanen juga berdiri di atas saluran drainase. Ketika akses saluran tertutup, proses pembersihan dan pemeliharaan akan menjadi lebih sulit. Akibatnya, fungsi drainase tidak berjalan secara optimal. Pemanfaatan fasilitas umum telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Trotoar merupakan bagian dari fasilitas pendukung lalu lintas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pemanfaatan ruang harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Penataan ruang publik bukan berarti menghentikan masyarakat untuk mencari nafkah. Karena itu, pemerintah Kota Makassar menyiapkan lokasi relokasi sesuai dengan wilayah masing-masing, serta membuka akses dukungan usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat atau KUR sesuai mekanisme yang berlaku. Karena kota yang tertib bukan hanya tentang aturan, melainkan tentang memastikan ruang publik dapat digunakan oleh semua. Trotoar untuk pejalan kaki, drainase untuk mengalirkan air, ruang publik untuk kepentingan bersama. Makassar yang tertib, nyaman untuk semua. Masih di Bicara Makassar Bicara bersama Bapak Dr. Helmi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Tadi beliau sempat bercerita berkaitan dengan sebuah kebijakan inspiratif kalau saya bisa bilang Pak, di mana ada upaya untuk menyiapkan 10.000 galon di Kecamatan Talo untuk nanti mendukung program ini. Seperti apa bisa dilanjutkan Pak? Jadi program kegiatan 10.000 galon menjadi ember tumpuk ini merupakan inisiasi dari Pak Camat Talo, Pak Andi Husni, dan tentu kegiatan ini atau program ini kemarin kita launching pada saat jelajah sampah yang dilaksanakan di Kecamatan Talo. Tentu program ini sangat luar biasa karena memang beliau tahu bahwa sampah yang paling banyak itu sampah organik, dan tentu memang begitu kita launching program ini masyarakat sangat terbantu karena memang salah satu kendala di masyarakat itu terkadang menyampaikan bahwa kita tidak punya sarana prasarananya, padahal dengan program atau ide yang inovasi yang dilahirkan oleh Kecamatan Talo bahwa ternyata mengurus sampah itu bisa juga menggunakan barang-barang bekas. Jadi
barang-barang bekas kita itu kita manfaatkan kembali untuk urus sampah. Dan ya ini juga menjadi inspirasi baru bagi kecamatan-kecamatan lainnya untuk melahirkan ide-ide baru. Tentu kita berharap banyak inovasi-inovasi yang nanti dilahirkan oleh para camat ataupun juga lurah ataupun juga RT RW nantinya untuk membantu menyelesaikan persoalan sampah di masyarakat begitu. Ya. Saya mungkin kayak tertarik dengan 10.000 galon ini, berarti nanti dijadikan wadahkah untuk? Jadi wadah, ya. Jadi wadah untuk untuk pengolahan sampah organik. Jadi akan diubah menjadi ember tumpuk. Jadi nanti di galon tersebut menjadi tempat sampah, dia akan dipisahkan antara air lindinya dengan sampahnya, dan nanti hasilnya akan dua, jadi pupuk cair dan jadi kompos, begitu. Ya, jadi ada kegiatan-kegiatan untuk pengolahan sampah dengan ember tumpuk tadi, dengan galon bekas tadi. Wah, ini kayak saya teringat dengan kemampuan atau menyiapkan waktunya di negara-negara maju biasanya Pak, mereka udah, walaupun mungkin mereka menggunakan yang canggih alat teknologi, teknologi canggih, dan mereka tinggal membuat si sampah organiknya ini terhaluskan sendiri gitu. Nah, kalau kita ternyata ada yang sederhana diambil dari bahan-bahan bekas atau barang-barang bekas di lingkungan kita, termasuk galon tadi. Oke, kalau begitu Pak, kita lanjut ke kolaborasi. Kolaborasi masyarakat atau struktural di masyarakat lah Pak, ada RT, ada RW, kemudian kolaborasi dengan sekolah juga, kampus, pelaku usaha, dan komunitas dalam mengurangi sampah residu dan juga tentunya memilah sampah. Apakah sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar? Iya, untuk saat ini kita sudah melakukan banyak kolaborasi dengan dunia usaha dan dengan komunitas pastinya, tapi memang permasalahan sampah ini menjadi sangat krusial tentu di level pemerintah kota terlebih dahulu, karena masih banyak juga dari pemerintah Kota Makassar, perlu kami akui, belum paham dengan pemilahan dan pengolahan. Nah, tugas kami ini mengedukasi di level itu dulu, tapi tentu ke depan setelah 1 Agustus kita laksanakan, kita akan buka pintu kolaborasi yang sebesar-besarnya kepada dunia usaha. Tentu kita berharap, karena kemampuan APBD kita tidak terlalu besar, tentu kita berharap semakin banyak dunia usaha yang nantinya mengelola sampahnya secara mandiri. Jadi sampahnya bisa dikelola, dan pengelola sampah di dunia usaha itu mereka sebenarnya bisa cukup cepat karena mereka punya pembiayaannya. Dan tentu sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, kita berharap nanti 1 Agustus ini kita akan lebih fokus ke dunia usaha dulu. Menerapkan 1 Agustus pemilihan dan pengolahan, melakukan percepatan di sana, mendorong mereka supaya mau mengelola secara mandiri. Karena pertama, yang namanya dunia usaha ini kita sudah nanti wajibkan untuk mereka patuh dan taat kepada perda yang kita sudah buat. Dan yang kedua, di perda itu sendiri ada sanksi, baik itu sanksi administratif ataupun juga sanksi denda biaya yang harusnya dibayar ke pemerintah kalau mereka tidak patuh. Tentu kita berharap dunia usaha ini bisa semakin cepat menyesuaikan dengan regulasi maupun juga kebijakan yang ada di pemerintah Kota Makassar, begitu. Nah, ini salah satu dunia usaha adalah bidang kuliner gitu ya Pak, restoran, kemudian juga tentunya salah satunya hotel dan pusat perbelanjaan. Ini kan memang sudah disebutkan memiliki kewajiban khusus dalam mengelola sampah residunya. Sejauh ini data yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar, apakah restoran maupun hotel dan usaha-usaha lainnya ini sudah melakukannya atau memang sudah bisa dibilang sudah tertib atau masih perlu lagi peningkatan ketertiban? Sudah ada beberapa hotel, setahu kami di Kota Makassar yang sudah menerapkan hal ini. Ada Hotel Mercure, mungkin ada grup dari Novotel, kemudian ada juga dari Max One. Mereka sudah berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan maupun juga pengolahan sampah secara mandiri. Mereka sudah mulai dari sejak tahun lalu, dan sudah ada beberapa juga hotel-hotel lain yang sudah mengikuti. Tetapi memang yang paling berat pastinya di restoran. Karena kenapa restoran ini cukup berat mereka melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri, karena kenapa mereka mungkin tempatnya terbatas. Yang kedua, mereka ini harus memproduksi makanannya setiap hari, sehingga mungkin mereka tidak punya waktu untuk mengurus sampah ini. Tentu kita berharap mereka paling tidak dari sisi asosiasi restoran ini menyiapkan semacam komunitas, mungkin bekerja sama, atau mungkin mereka bisa menyiapkan tempat supaya sampah-sampah organik tadi tidak perlu dibuang ke TPA semua. Karena sampah restoran ini termasuk juga sampah yang terbanyak di Kota Makassar. Kita di Kota Makassar ini tercatat ada kurang lebih 1.000 sampai dengan 2.000 hotel, restoran, dan kafe. Dan ini jumlahnya bertumbuh terus. Karena memang budaya kita, budaya Makassar itu sukanya nongkrong, sukanya berbelanja, sukanya memang
makan. Dan memang makannya memang enak-enak banget. iya, dan makannya memang karena kita kuliner, jadi makannya memang menjadi salah satu daya tarik wisata juga. Iya. Nah, kita mau, pemerintah mau, selain mungkin makanannya enak, tapi budaya bersihnya juga diterapkan. Budaya pilah sampahnya juga diterapkan pastinya di setiap sektor usaha, begitu. Wah, ini menarik sekali karena kayak semacam mengajak nih para Iya. pelaku usaha kuliner ya, di mana bikin deh komunitasnya dan bicarakan secara internal Iya. gimana berkolaborasi di antara internal mereka supaya Iya. benar-benar bisa memilah sampah dan bagaimana mengolah sampah organiknya yang paling banyak ya Pak. Iya. Nah betul. ini menjadi momen banget nih sebelum 1 Agustus atau bahkan mungkin di awal-awal 1 Agustus ya Pak, atau di awal Ya. Agustus ini nantinya untuk bersama-sama kita mensukseskan program ini karena ini program nasional Pak ya. Program Jadi yang dikira nasional. bukan hanya Makassar tapi juga seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Dan kita mau karena ini program nasional, tentu kita berharap sekali lagi kepada seluruh masyarakat untuk didukung program ini. Karena kenapa program nasional? Kita berharap Makassar ini menjadi salah satu kota percontohan untuk kegiatan program pilah dan olah sampah sejak dari sumber. Kita berharap jangan sampai Makassar ini menjadi contoh yang buruk. Dan kita berharap ini bisa menjadi suatu prestasi nantinya. Dan tentu sekali lagi ketika kita melakukan pemilahan, pengolahan, tidak hanya kita bicara masalah kebersihan, tetapi kita bicara masalah kelestarian lingkungan kita. Kita mau memberikan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi anak cucu kita kelak, begitu. Baik sekali Bapak. Iya. Nah Pak, ini kalau tadi kita lihat kan warga nih bisa menjadikan nilai ekonomis di sampah plastiknya. Iya. Bagaimana dengan usaha-usaha seperti itu, restoran, hotel dan sebagainya? Apakah mereka juga bisa menjual nih Iya. sampah plastiknya di bank sampah misalnya? Sangat kita perbolehkan. Bahkan kalau masyarakat tidak mau melakukan penjualan, itu silahkan ditampung, bisa melakukan gerakan-gerakan lainnya seperti mungkin sedekah sampah atau memberikan sampahnya secara gratis kepada petugas sampah karena nanti mereka yang melakukan penjualan. Jadi sangat boleh. Yang penting dipilah dulu. Nanti setelah dipilah mau diapakan dikembalikan lagi kepada masyarakatnya, begitu. Iya. Nah ini kemarin saya melihat langsung ibu-ibu gitu, ibu-ibu banget Pak, yang Iya. bawa sampah di tenteng-tenteng. Dan ini sudah bersih, sudah rapi, ibunya juga rapi membawanya. Dan Iya. ternyata kalau kita serius, bisa ya serapi itu membawa sampah kita untuk jadi bernilai ekonomis tadi. Iya. Apalagi kalau sampahnya memang potensinya besar. Ya, Gitu. justru kalau sampahnya semakin terpilah, semakin bersih, semakin tinggi nilai ekonomisnya. Kalau dia tercampur, dia semakin rendah. Begitu. Luar biasa. Iya. Nah Pak, tapi kan ada pertanyaan-pertanyaan kritis nih dari publik, dari warga Kota Makassar misalnya. Bagaimana nih kalau misalnya mereka nih warga masyarakat sudah memilah sampahnya, Iya. tapi diangkut dalam satu truk, lalu sikapnya seperti apa? Kan kita kayak, ya udah dibagi, masih saja dicampur lagi. Gimana tuh Pak? Ya tentu itu tidak menyurutkan semangat kita. Tentu meskipun juga memang kami akui masih banyak fasilitas yang mesti kita benahi, baik itu mungkin motor roda 3 ataupun juga truk-truk sampah di Kota Makassar maupun juga TPA. Tentu kita berharap budaya pilah ini menjadi budaya baru di kehidupan kita. Kita berharap ini bisa menjadi semangat kita, motivasi kita untuk sama-sama kita perbaiki lingkungan. Dan sekali lagi mungkin bukan pertanyaan itu saja. Pertanyaannya biasa yang sekarang kami dapatkan di DLH, ketika kita sudah melakukan pemilahan, bagaimana fasilitasnya? Ketika kita sudah memilah, bagaimana dengan retribusinya? Apakah turun atau tidak? Apakah kami masih membayar retribusi atau tidak? Ini bisa kami jawab bahwa ternyata dengan melakukan pemilahan itu sesuatu yang wajib. Meskipun kita melakukan pemilahan dan pengolahan, retribusi itu tetap juga kita mesti bayar kepada pemerintah. Karena kenapa? Pemerintah sendiri itu melakukan subsidi yang cukup besar dalam pengolahan sampah. Total subsidi, total retribusi yang terkumpul itu kita harus mensubsidi 10 kali lipat. Artinya lebih banyak uang yang pemerintah keluarkan guna perbaikan sarana prasarana dan layanan terhadap pengolahan sampah di Kota Makassar. Kecuali untuk dunia usaha yang sudah berhasil, itu karena dunia usaha itu menggunakan sistem kubikasi, semakin banyak sampah semakin banyak yang mereka bayar, sehingga ketika mereka melakukan pemilihan dan pengolahan dan jumlah sampahnya itu turun yang dibawa ke TPA, tentu retribusinya bisa diturunkan, begitu. Ya. Berarti ini ditambahkan nih pertanyaan kritisnya Iya. dari Pak Helmi sendiri. Baik Pak, ini berarti memang kesiapannya sudah dilakukan mulai dari sekarang karena Iya. sedikit lagi selalu kita ulang-ulang sebentar lagi 1 Agustus 2026 ini benar-benar pengambilan sampah itu hanya dilakukan untuk sampah residu. Iya, Ya, walaupun betul. memang bertahap tentunya Iya. dan kesiapan masyarakat untuk memilah sampahnya. Boleh saya tanya Pak, mungkin ada pertanyaan juga. Ada nggak nih nanti pembagian tempat sampah berwarna?
Iya. Memungkinkan nggak Pak itu dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar? Itu sangat memungkinkan, sehingga kemarin kami sudah meminta kepada Bapeda Kota Makassar untuk seluruh kecamatan maupun juga kelurahan untuk sama-sama mendorong penyiapan fasilitas sarana dan prasarana ini. Tentu masyarakat berharap, ini juga menjadi pertanyaannya, sarana dan prasarana ini semakin diperbanyak. Dan tentu kalau kami Dinas Lingkungan Hidup sendiri yang mengadakan atau menyiapkan, kami kekurangan keterbatasan personil juga, sehingga kemarin kami meminta supaya kecamatan dan kelurahan ini dipersiapkan juga untuk menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk juga mungkin pemilihan-pemilihan. Mungkin dari hal-hal yang sederhana seperti mungkin galon bekas, atau contoh mungkin ember itu disiapkan kepada masyarakat, sehingga sampah-sampah organik ini bisa sudah terpilah dari rumah dan gampang untuk dikelola pastinya. Nah, begitu. ini sangat membantu sekali tentunya kalau infrastrukturnya semakin lengkap. Baik, kita bakalan ulas lagi nanti yang lainnya. Jadi tetap stay tune di sini di Mabicara Makassar Bicara. Dari laut yang kaya, dari tanah yang subur, dari tradisi yang diwariskan lintas generasi, Makassar menghadirkan produk-produk terbaiknya untuk dunia. Sebagai kota pesisir yang tumbuh bersama laut, Makassar menghasilkan berbagai produk perikanan berkualitas ekspor. Dari udang premium hingga produk olahan hasil laut, setiap produk diproses dengan standar yang memenuhi kebutuhan pasar global. Produk-produk ini telah menjangkau berbagai negara dan menjadi bagian dari rantai pasok internasional. Kekayaan cita rasa Makassar lahir dari perpaduan budaya, tradisi, dan bahan-bahan terbaik Nusantara. Produk pangan dan minuman lokal kini hadir dalam kemasan modern yang siap menjangkau pasar internasional. Menghadirkan cita rasa autentik yang tetap relevan bagi pasar global masa kini. Dari kekayaan alam Sulawesi Selatan, lahir berbagai komoditas unggulan yang memberikan nilai tambah bagi pasar global. Dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor. Setiap komoditas membawa kualitas, keberlanjutan, dan peluang kerjasama yang terus berkembang. Di dataran tinggi Sulawesi Selatan, tumbuh kopi-kopi terbaik yang telah dikenal dunia. Menghadirkan karakter rasa yang khas, autentik, dan berkelas internasional. Sebuah warisan yang terus berkembang dan diterima oleh pasar global. Tidak hanya hasil alam dan kuliner, Makassar juga menghadirkan karya kreatif yang mengangkat identitas budaya menjadi produk bernilai tinggi. Beragam sektor, beragam keunggulan dalam satu semangat yang sama. Lebih dari sekedar produk, ini
adalah cerita, warisan, dan peluang untuk bertumbuh bersama. Selamat datang di Makassar. Ya, pertanggal 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa tidak lagi akan menerima sampah, kecuali hanya sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat Kota Makassar mengelola sampah organik dan anorganik mulai dari rumah. Mari kita lakukan pilah sampah mulai dari rumah. Kalau masyarakat bisa bekerja sama dengan Bank Sampah Unit, kemudian TPS Tiger, dan tentu komunitas-komunitas sampah lainnya seperti Tumpuk Sampah. Tentu kita berharap Makassar sama-sama, mari kita mendorong Makassar Bebas Sampah 2029. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kita masih di Bicara Makassar Bicara, tapi kita udah di segmen terakhir bersama narasumber saya yang luar biasa mengedukasi kita banyak sekali tadi tentang bagaimana memilah sampah, sampai pada akhirnya kita memahami bahwa sampah residu itulah nantinya yang bakal dibawa ke TPA, karena selebihnya bakalan kita harus olah sendiri atau kita buat dia bernilai ekonomis. Nah Pak, ini menjadikan saya penasaran juga, kalau pemerintah Kota Makassar sudah mulai mensosialisasikan semasif ini, kemudian sudah tahu sasarannya seperti apa, tentu ada indikator yang sudah dipegang juga nih untuk memahami bahwa ini berhasil atau tidak, sudah sukses atau belum. Silakan Pak. Kalau mau melihat berhasil atau tidak, tentu di mana-mana masyarakat kita sudah paham yang namanya pilah dan olah sampah. Di mana-mana di seluruh public space kita sudah ada tempat sampah yang 3, sudah ada masyarakat yang sudah paham. Jadi meskipun tempat sampahnya 3, tapi kalau sampahnya masih tidak jelas bentuknya atau penempatannya, pasti juga itu kita kurang berhasil. Dan yang terakhir, tentu indikator keberhasilannya Bank Sampah Pusat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ini bisa bertumbuh kembang. Tahun lalu kami punya transaksi itu di kisaran 300 juta. Alhamdulillah per Juli ini transaksi kita sudah mendekati angka 800 juta. Berarti ada peningkatan 2 kali lipat. Dan tahun depan kami itu berencana untuk melakukan expand, perbaikan kelembagaan sejak dari tahun lalu. Tapi memang karena ada beberapa kendala, mudah-mudahan tahun ini bisa berhasil. Nah, ketika kami memperbaiki kelembagaan ini menjadi BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, tentu kita berharap ada peningkatan transaksi juga nanti di Bank Sampah Pusat. Karena kenapa? Begitu kita pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengolahan, otomatis nilai-nilai sampah-sampah yang sudah bernilai ekonomis itu harus diserap oleh pemerintah. Total target kita di tahun depan itu di kisaran 12 miliar. Jadi peningkatannya mungkin 10 kali lipat atau 12 kali lipat dari yang sudah ada di tahun ini. Dan tentu kita berharap terakhir tentu umur TPA ini semakin panjang. Umur TPA semakin panjang itu tentu dari awalnya open dumping, itu kita masuk ke control landfill, setelah control landfill masuk ke pada sanitary landfill. Tentu indikator keberhasilan yang terakhir, tidak ada lagi sampah yang organik dan organik yang masuk ke TPA, tetapi hanya sampah residu, begitu. Saya tadi tertarik dengan yang dua kali lipat dari 200 atau 400 juta jadi 800 juta. Nah itu memang transaksinya transaksi bank sampah untuk pertukaran atau seperti apa Pak? Transaksi bank sampah untuk pertukaran saja. Pertukaran dengan warga? Iya, pertukaran dengan warga. Berarti real cuan. Iya, dan tentu masyarakat ini semakin bertumbuh. Kemarin bank sampah kita di angka 100 unit bank sampah unit. Alhamdulillah ini sudah ada peningkatan yang cukup luar biasa, sudah mendekati angka 300 unit bank sampah yang terbentuk tahun ini. Mudah-mudahan target kita itu di angka 1000 bank sampah, di mana kalau 1000 itu kita kalkulasi dengan jumlah RW. Tentu setiap RW itu minimal 1. Tentu juga setiap kantor kita berharap akan ada bank sampah yang terbentuk, maupun juga kawasan-kawasan perumahan, pertokohan, dunia usaha, dan sekolah, baik itu universitas, itu kita harapkan juga ada bank sampahnya, sehingga masyarakat ini bisa semakin sadar nilai keekonomisan dari sampah tadi.
Dan targetnya 12 miliar transaksi ke depan. Iya. Ini berarti masyarakat harus termotivasi nih bahwa Betul, benar-benar ya. pemerintah Kota Makassar dalam hal ini DLH juga sangat mempersiapkan bagaimana transaksi antara sampah ini benar-benar bernilai ekonomis untuk masyarakat. Pak, Ya. tapi ya walaupun ada dimotivasi ini dengan percuanan ini, gimana kalau misalnya ada warga Kota Makassar yang masih melanggar? Masih tidak memisah dan memilah sampahnya, bahkan sampah residu misalnya gabung dengan sampah organik dan anorganik. Nah, apakah ada sanksi? Kalau restoran tadi atau pelaku Iya. usaha kan ada tuh. Iya. Kalau warga secara individu Pak, atau kepala rumah tangga gitu. Paling tidak untuk saat 1 Agustus ini kita tidak akan mengangkut lagi sampah yang tidak terpilah dan terolah. Tentu kita berharap ini bisa semakin kita gencarkan. Nah, kalau nanti setelah 1 Agustus kita lakukan evaluasi, monitoring, masih banyak yang mungkin tidak mau, tentu kita akan adakan sanksi yang lebih berat. Apakah mungkin nanti sanksi administratif atau juga denda bagi masyarakat. Tentu akan banyak perbaikan, akan banyak simulasi, akan banyak monitoring yang akan kita lakukan guna menuju 1 Agustus ini. Karena 1 Agustus ini tidak hanya bicara 1 Agustus, tapi ke depan kita akan rubah perilakunya terhadap sampah. Dan ini tugasnya cukup berat bagi kita. Iya. Banget tadi kita belajar di berbicara di offer, wah ini harus belajar lagi nih bagaimana mengolah sampah organik kita yang itu paling banyak tadi disebutkan 54% dari produk sampah kita. Nah, Pak, berarti tadi sanksinya sebenarnya secara tidak langsung adalah sampah kita bakalan tersimpan di rumah kita dan itu mengganggu kita sendiri. Iya. Dan berikutnya tentunya ada teguran kah Pak nantinya? Akan ada beberapa teguran, akan ada beberapa tim yang akan kita bentuk dan tentu akan ada sanksi juga. Dan sanksinya ini dalam bentuk apa nih Pak? Apakah denda sejumlah uang atau gimana? ya pasti rencananya? sanksi teguran dulu, administrasi, dan setelah teguran itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat, kita akan masuk ke sanksi denda, begitu. Baik, berarti ini sudah difikirkan dan tentunya tinggal penerapannya nanti 1 Agustus sekali lagi bakalan diterapkan. Tapi Pak, kalau misalnya kita bicara tentang memastikan kebijakan ini tidak hanya menjadi program jangka pendek, itu tentu dong diketahui oleh pemerintah, dan menjadikan ini sebagai budaya kita, itu kembali lagi bagaimana pemerintah Kota Makassar dalam hal ini DLH memastikannya. Ya, tentu kita terus melakukan edukasi dan tentu kita berharap ini menjadi bagian dari kurikulum, bagian dari pemberdayaan kita, bagian dari pembelajaran kita. Dan kami juga gencar-gencarnya untuk meminta kepada seluruh SKPD, dan ini akan ada juga surat edaran bagi seluruh ASN dan non-ASN yang belum aktif melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah atau kantor, itu kita akan berikan sanksi juga. Jadi teman-teman PNS dan non-ASN yang tidak aktif, ya kita akan potong TPP-nya begitu. Kalau tidak mau membantu pemerintah dalam pengolahan sampah, dan mudah-mudahan ini bisa membantu juga, karena kalau ASN yang sudah bergerak, tentu masyarakat mau bergerak. Tentu kalau juga RT RW, lurah, camat sudah melakukan dari rumah, baru mereka bisa mengajarkan. Nanti kan masyarakatnya datang ke kantor RT RW-nya atau kantornya lurah camat, begitu dia lihat tempat sampahnya cuma satu tidak terpilah, pasti kan masyarakat tidak mau melaksanakan. Kami berharap pemerintah ini menjadi contoh yang baik. Kita mau memberikan contoh kepada masyarakat, ya lakukan dulu secara internal pemerintah kota, begitu. Jadi kolaborasi kemudian menjadi contoh untuk masyarakat. Baik itu di level RT RW, kelurahan, kecamatan, dan kolaborasi juga seluruh SKPD sekota Makassar. Oke Pak, kalau gitu silahkan diberikan closing statement. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada warga Kota Makassar supaya program sampah ini benar-benar sukses? Ya, tentu saya atas nama pemerintah Kota Makassar dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengucapkan 1 Agustus, menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa 1 Agustus ini 2026 TPA Antang Tamangapa tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah anorganik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Kita berharap sampah ini dipilah, diolah secara mandiri ataupun juga secara komunal, kelurahan, dan tentu sampah organik ini bisa kita selesaikan. Karena kenapa? Kita mau mewariskan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi anak cucu kita kelak. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Dr. Helmi Budiman, SSTPMM, sudah memberikan kita edukasi yang sangat luar biasa hari ini. Dan tentunya saya Sukmawati Soekardi selaku host hari ini mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan Mabicara Makassar Bicara, dan sampai jumpa di program serta topik-topik menarik